Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 12 multimedia. Untuk kelas 12 multimedia kali ini saya akan masih memberikan materi terkait pengambilan gambar bergerak dengan judul yang berbeda. Nah, kalau kemarin tentang kamera, kemudian kemarin juga ada juga tentang ini ya, gerakan kamera. Nah, kalau sekarang yang akan saya sampaikan adalah mengenai angle atau sudut pengambilan gambar dan juga bidang pandang gambar. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kalian, tolong sekali lagi untuk tugas-tugas yang sudah saya berikan, ada 3 tugas. Nah, masih yang mengumpulkan masih sedikit ya, terutama di tugas untuk storyboard, baru beberapa orang yang mengumpulkan. Silakan kalian kerjakan dan kalian taruh pada Google Classroom. Khawatirnya kalau kalian terus menumpuk tugas, nantinya kalian akan kesulitan sendiri ya. Ingat, kalian sudah kelas 12 dan akan dilaksanakan ujian, baik ujian praktek atau yang kita sebut dengan UC untuk kejuruan. Kemudian ada juga ujian praktek untuk mata pelajaran lainnya. Baik, kemudian saya mengingatkan kembali kepada kalian, untuk mulai minggu ini, kalian ada tatap muka di sekolah. Jadi, silakan kalian datang sesuai dengan ketentuan harinya, ya. Jangan sampai kalian lewatkan. Kalau seumpama memang kalian diizinkan oleh orang tua, datanglah ke sekolah. Kalau memang orang tua tidak mengizinkan, silakan surat yang ditandatangani oleh pihak orang tua dikonfirmasi kepada wali kelas kalian, yaitu Melati. Oke, kita mulai aja untuk materinya. Nah, di sini ada sudut pengambilan gambar atau angle. Sudut pengambilan gambar merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan posisi kamera dalam situasi tertentu pada saat membidik objek atau mengambil gambar. Penentuan sudut pandang yang tepat akan menambah visualisasi dramatis dari suatu cerita. Jadi, sudut pengambilan gambar ini berpengaruh juga dalam proses berjalannya nanti film tersebut dimainkan gitu. Jadi berpengaruh bagaimana dengan wataknya, kemudian dengan sifat karakternya, kelihatan kan emosinya nanti akan terlihat dari sudut pengambilan gambar ini. Kemudian macam-macam angle atau macam-macam sudut pengambilan gambar. Di LKS kalian untuk macam-macam angle ada 5 ya. Ada 5 angle. Yang pertama ada bird eye view. Nah, itu kalian bisa lihat di LKS halaman 41. Bird eye view itu merupakan pengambilan gambar di atas ketinggian. Nah, kalau bird, namanya bird itu kan burung, berarti seperti mata burung. Nah, pengambilan gambar ini diambil dari atas ketinggian, di mana kesan yang didapatkan adalah lingkungan yang luas dengan benda-benda yang tampak begitu kecil. Jadi kalau burung ngelihat ke bawah itu kan, di bawah itu kecil gitu dengan pemandangan yang luas. Nah, ini contohnya, contoh gambarnya ada di PowerPoint-nya ya. Kemudian untuk yang kedua, angle yang kedua adalah high angle. Pengambilan gambar dilakukan dari atas ketinggian objek. Nah, bedanya kalau bird eye view kan dari atas ketinggian suatu gedung atau kamu bisa juga menggunakan drone. Nah, kalau high angle ini hanya dari ketinggian objek. Nah, ini contohnya. Jadi diambil dari ketinggian objeknya. Objeknya itu kan si cowok ini. Nah, diambil dari ketinggiannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada eye level. Eye level ini merupakan normal angle, jadi diambil pas sejajar dengan letak kameranya gitu, pas banget letaknya, searah ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga yang keempat ada low angle. Low itu kan dari bawah, jadi sudut pengambilan gambarnya diambil dari bagian bawah objek. Nah, untuk pengambilan gambar dari bawah objek ini kesannya berwibawa atau berpengaruh, kemudian berkuasa dalam segi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini contohnya, dia kelihatan berwibawa kan. Oke, kemudian yang kelima, untuk angle kelima adalah frog eye level. Frog itu kan katak, jadi diambil seperti mata katak. Nah, katak itu kan adanya di bawah. Nah, pengambilan gambar yang dilakukan dari ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek.
Jadi kita lihat ngambilnya tuh dari bagian tanah gitu, dari tanah, kemudian kameranya diarahkan ke atas. Nah, ini contohnya pada saat sepeda sedang melompatin kamera gitu ya. Ini ada macam-macam angle, ada 5. Nah, ini masih mudah ya untuk macam-macam angle. Nanti untuk macam-macam angle ini bisa kalian terapkan pada saat kalian melakukan pengambilan gambar. Ya, untuk membuat video-video kalian bisa menggunakan macam-macam angle ini. Jadi jangan hanya berpusat pada satu angle, tapi gunakanlah beberapa angle gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah bidang pandang gambar. Nah, bidang pandang gambar ini di LKS kalian terdapat di halaman 42 atau yang biasa kita sebut juga sebagai frame size. Nah, seorang kameramen harus memiliki pemahaman tentang membuat ukuran gambar. Setiap ukuran gambar memiliki maksud dan makna masing-masing, tergantung dari pertimbangan dalam mengemas ukuran gambar berdasarkan kebutuhan skenario sebuah adegan. Jadi kalau kalian membuat di storyboard, itu kelihatan kan dia pengambilan gambarnya harus seperti apa, apakah kelihatan semua objek-objek yang ada di belakangnya, atau hanya bagian depan aja, atau hanya si aktornya aja. Nah, ini juga menentukan pada saat kalian melakukan pengambilan gambar. Makanya dibutuhkan storyboard itu agar pada saat syuting itu lebih mudah pembacaannya. Jadi kameramen udah tahu, oh si aktor nanti melakukan adegan ini, kameranya harusnya berada di angle-nya yang bagian normal misalnya. Kemudian sudut pandangnya kelihatan semua. Nah, itu ya. Jadi pentingnya digunakan storyboard adalah seperti itu. Masih saya tunggu ya tugas untuk storyboardnya minggu ini terakhir, oke? Kita balik lagi untuk macam-macam frame size itu ada ya kurang lebih ada 9. Yang pertama extreme long shoot. Ini pengambilannya diambil dari jarak yang jauh karena namanya ekstrim ya. Jadi dari jarak yang jauh sehingga letak pemandangannya itu terlihat secara keseluruhan. Jadi kelihatan latar belakangnya dan objeknya itu tidak begitu terlihat, tidak menunjukkan objek tapi melihatkan latar belakang. Nah, ini contohnya ada gambar suatu kota gitu ya. Itu kan kelihatan latar belakangnya kota semua gitu. Tapi di sini objeknya itu tidak kelihatan, objek pertamanya itu yang mana tidak terlihat gitu ya. Nah, kemudian ada bagian yang kedua yaitu very long shoot. Nah, very long shoot ini merupakan pengambilan dengan komposisi panjang, jauh, dan luas yang lebih kecil daripada extreme long shoot. Digunakan untuk menggambarkan adegan kolosal. Nah, jadi kalau di extreme long shoot itu kan secara keseluruhan kotanya tampak terlihat. Nah, kalau di very long shoot ini terlihat lebih dekat lagi daripada extreme long shoot dan terlihat gambar sebuah gedung-gedungnya itu lebih terlihat dibandingkan yang tadi. Ini kan motifnya, kemudian modelnya itu lebih terlihat detail di very long shoot dibandingkan dengan extreme long shoot. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga ada long shoot. Long shoot ini merupakan pengambilan gambar yang memperlihatkan komposisi objek secara keseluruhan. Long shoot ini digunakan untuk menjelaskan kepada penonton agar mereka mengetahui semua elemen yang terdapat dalam frame tersebut, mulai dari tokohnya, kemudian latar belakangnya. Nah, jika objeknya manusia yang terlihat dalam long shoot ini adalah dari kepala sampai ke bagian kaki. Jadi itu semua terlihat dan juga background belakangnya itu semua terlihat. Itu untuk long shoot. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ada medium long shoot. Medium long shoot ini menyajikan bidang pandang yang lebih dekat dibandingkan dengan long shoot. Kalau tadi long shoot itu kelihatan kepala sampai kaki, nah kalau untuk medium long shoot dia hanya terlihat dari kepala sampai dengan lutut. Ya, jadi untuk backgroundnya pun tidak begitu besar, tidak begitu luas seperti long shot ya, karena hanya dari kepala sampai dengan kaki yang terlihat. Maksud saya sampai dengan lutut yang terlihat untuk medium long shot. Kemudian untuk selanjutnya ada medium.
Tadi medium long shoot, medium shoot. Oke, untuk yang kelima ada medium shoot. Medium shoot ini pengambilan gambar yang dilakukan dari batas kepala sampai ke pinggang. Ya, jadi hanya batas kepala sampai ke pinggang saja. Nah, ini kita melalui pengambilan gambar itu kita bisa melihat bagaimana wajahnya, gerak-gerik, ekspresi dengan emosi dari objek tersebut. Nah, contohnya pada gambar ini dia terlihat dari kepala sampai dengan pinggang dan ekspresinya dia tersenyum gitu ya. Jadi lebih kecil lagi daripada tadi medium long shoot. Ini medium shoot lebih kecil lagi sampai ke pinggang ya. Bisa dibedakan ya antara long shoot, medium shoot, kemudian dan juga medium long shoot. Oke, untuk yang keenam ada medium close up. Medium close up. Nah, kalau medium close up ini pengambilan gambar dari batas kepala hingga dada dengan latar belakangnya masih bisa terlihat. Nah, memberikan kesan kesatuan antara komposisi objek dengan latar belakangnya. Pengambilan ini biasanya untuk menegaskan profil seseorang ya. Nah, jadi ini menggunakan medium close up yang hanya dari kepala sampai ke dada saja ya. Kemudian untuk selanjutnya ada close up. Nah, ini yang ketujuh. Yang ketujuh merupakan close up. Pengambilan gambar yang menampilkan seluruh permukaan wajah dari bagian leher, dari bagian wajah hingga leher bagian bawah. Ya, jadi hanya terlihat sampai bagian sini aja. Ini untuk menunjukkan emosi atau reaksi tokoh terhadap suatu adegan. Nah, teknik ini digunakan untuk memberikan kesan yang dramatis dan visual pada suatu adegan. Nah, biasanya kalau kalian untuk foto KTP, dia juga yang diambil adalah close up ya. Hanya bagian muka sampai dengan leher atau di bagian bawah leher sampai sini saja gitu ya. Nah, jadi kalau untuk close up ini terlihat ekspresi wajahnya dari si aktor atau aktris tersebut seperti apa ya. Selanjutnya ada big close up. Nah, big close up ini lebih ke bagian wajahnya. Jadi lebih terlihat lagi emosional dari si aktris tersebut. Nah, dia hanya menampilkan dari bagian kepala hingga dagu. Tujuannya untuk mengungkapkan kedalaman pandangan mata, kebencian raut muka, dan emosi wajah dari si aktor atau aktris tersebut. Meskipun tanpa kata-kata, bahasa tubuh atau mimik dari mukanya itu juga sudah terlihat. Nah, inilah digunakan untuk biasanya untuk merekam adegan-adegan di mana si aktor tersebut nangis atau aktor tersebut kesel. Nah, di sini menggunakan frame size-nya yaitu big close up ya. Untuk yang terakhir yaitu ada extreme close up. Ya, extreme close up ini lebih mengarah pada satu bagian objek. Misalnya, dia lebih mengarah kepada matanya si aktor, kemudian hidungnya atau telinganya. Ya. Jadi, untuk extreme close up ini tujuannya untuk penggunaan teknik menunjukkan detail dari suatu objek serta mendapatkan pesan verbal dari objek tersebut. Nah, dari sini kan kelihatan ya matanya itu terlihat apa ya? Kayak kesan melihat seseorang gitu dengan kekesalan gitu. Nah, inilah digunakan extreme close up. Ya, kemudian nah ini secara keseluruhan ini ada extreme close up bagian tertentu saja yang di shoot mata dan hidung, kemudian close up dari kepala hingga bagian leher bagian bawah, medium close up kepala hingga dada, medium shoot dari kepala hingga pinggang, kemudian medium full shoot di sini dari kepala hingga lutut, full shoot dari kepala hingga bagian kaki, long shoot jarak jauh namun ada objeknya masih terlihat jelas, sedangkan extreme long shoot itu hanya bagian pemandangannya aja. Jadi kalau kamu mau ngambil gambar pemandangan itu menggunakan extreme long shoot gitu. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan pengambilan gambar
baik sudut pandang maupun bidang pandang. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ke depannya untuk kita melakukan pengambilan gambar, untuk kita melakukan syuting. Dan jangan lupa saya ingatkan untuk kalian hadir sesuai dengan